Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum dan politik agraria. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang hukum agraria? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ida, yang dimana hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hidup manusia atau kaidah hukum yang mengatur masalah agraria. Nah, pengertian agraria sendiri yaitu mencakup permukaan bumi atau tanah, tubuh bumi yang ada di bawah air. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih tips-tips yang bisa Anda bagikan ke masyarakat agar terhindar dari mafia tanah? Baik, tips-tips untuk terhindar dari mafia tanah yaitu yang pertama mengetahui ciri-ciri mafia tanah, yang dimana sangat penting mengetahui bagaimana ciri-ciri dari seorang mafia dalam modus ini. Ciri-ciri mafia tanah ini biasanya berupa pengacara, broken, atau notaris yang tidak jelas. Orang-orang tidak memiliki reputasi atau pengalaman kerja yang jelas atau buruk. Nah, ketika melakukan modusnya, biasanya akan memalsukan sertifikat atau bisa juga mengganti nama pemilik sertifikat dengan pemilik yang palsu agar tanah tersebut bisa diambil alih atau dijual. Yang kedua yaitu jangan beri sertifikat tanah sembarangan. Masalah sertifikat tanah tidak boleh diberikan, diurus atau disimpan sembarangan. Sertifikat ini memiliki data yang penting yang dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika ingin mengurus tanah, sebaiknya jangan berikan sertifikat tanah kepada sembarang orang, apalagi meminjamkan hingga beberapa hari. Hal ini bisa menyebabkan masalah yang akan kamu sesali di kemudian hari. Penipuan dengan meminjam sertifikat tanah sudah marak terjadi, bahkan banyak dilakukan oleh keluarga sendiri. Maka dari itu, jangan lengah dengan orang-orang lain di sekitaran. Nah, yang ketiga yaitu cek keaslian sertifikat tanah. Tips ini berlaku untuk kamu yang ingin membeli tanah. Ketika membeli tanah, pastikan bahwa sertifikat tersebut adalah asli. Kamu bisa mengecek keaslian ini dari data-data yang ada, atau bahkan bisa memeriksa melalui website online atau ke Badan Pertahanan Nasional. Dengan mengecek keaslian sertifikat tanah yang kamu beli, kamu akan menghindari modus penipuan dari mafia tanah di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu bertemu dengan penjual atau pembeli secara langsung. Ketika ingin menjual atau membeli tanah, baiknya lakukan proses pertemuan secara langsung. Jika salah satu pihak menginginkan pertemuan dengan perantaran dengan alasan yang tidak jelas, tolaklah permintaan tersebut. Hal tersebut karena kasus penipuan biasanya memiliki modus seperti ini. Dengan bertemu secara langsung, kamu bisa menentukan apakah bisa mempercayai partner jual beli tersebut atau tidak. Nah, kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya. Gimana sih? Sebutkan dan jelaskan permasalahan yang seringkali muncul dalam pengadaan tanah. Baik, masalah ketidaktersediaan lahan selalu menjadi kendala yang serius dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tentu saja, berbagai permasalahan tentang pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan infrastruktur ini dapat menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini untuk selanjutnya menjadi fokus dari pemerintah Jokowi yang menjadi menggenjot peningkatan pembangunan infrastruktur. Nah, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendukung mensukseskan program ini, mulai dari kemudahan perizinan atau deregulasi perizinan hingga penciptaan peluang kerja sama dengan sektor swasta dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Baiklah, itulah tadi jawaban yang bisa saya berikan dari pertanyaan saudara Kakak Ida. Bagaimana saudara Kakak Ida, apakah bisa menerima jawaban dari saya? Iya, mungkin cukup memuaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.